Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Barudin Yusuf, NIM 2019 10 11 03 11 489 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, ingin menjelaskan tentang tindak pidana terhadap pencurian, penggelapan, serta penadahan. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Ageng Galimukti, NIM 2019-464 akan menjelaskan tentang pemalsuan, pemerasan, dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab 22 pasal 362 sampai 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini adalah salah satu pengklasifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberantasan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian di Indonesia, mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP yang dibebankan dalam 5 macam. Yang pertama yaitu pencurian biasa, yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagaimana berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur objektif yang meliputi unsur-unsur A. Mengambil, B. Suatu barang, C. Yang seluruhnya atau sebagaimana milik orang lain. Yang kedua yaitu unsur objektif yang meliputi A. Dengan maksud, B. Untuk dimiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian yang C yaitu secara melawan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu pencurian dengan pemberatan yang tercantum dalam pasal 363 KUHP. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasi ini menjadi petunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat karena diancam dengan pidana yang paling berat pula dari penjara biasa. Oleh karena itu, pencurian yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokok. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah unsur-unsur pencurian pasal 362. Unsur-unsur pemberatan dalam pasal 362 yaitu meliputi pencurian ternak yang tercantum dalam pasal 363 ayat 1 KUHP. Kemudian yang kedua itu pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kapal api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang masuk dalam pasal 363 ayat 1 kedua KUHP. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu tercantum dalam pasal 363 ayat 1 buku kelima KUHP. Kemudian yaitu pencurian ringan yang masuk ke dalam pasal 363 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang karena ditambahkan dengan unsur-unsur lain. Ancaman pidana menjadi peringan. Perumusan pencurian perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang dilakukan dalam pasal 363 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp50 dikenai karena pencurian ringan
pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60.000. Adapun unsur-unsur dalam pencurian ringan yaitu yang pertama itu pencurian dalam bentuk pokok yang masuk dalam pasal 362 KUHP. Yang kedua itu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih atau secara bersama-sama yang masuk dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Yang ketiga yaitu pencurian dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu. Yang keempat yaitu tindak pidana dilakukan dalam sebuah rumah. Kemudian yang keenam yaitu apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp25.000. Kemudian yaitu pencurian dengan kekerasan yang masuk dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah curas. Ketentuan pasal 365 KUHP seperti yang pertama itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului disertai diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Yang kedua yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang pertama, jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau jalan kereta api atau tren yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua yaitu jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersangkutan. Kemudian selanjutnya yaitu pencurian dalam keluarga yang masuk ke dalam pasal 367 KUHP. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga, yang artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan atau membantu orang lain pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat 1 KUHP, apabila suami istri berbuat tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur, juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau pembantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain atau bukan anggota keluarga mereka, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang lain ini tetap dilakukan penuntutan sekalipun tidak ada pengaduan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur objektif atau dengan sengaja. Yang kedua yaitu unsur objektif. Barang siapa menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagaimana atau seluruh berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur obligate atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya. Oleh sebab itu, unsur obligate atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan dengan sendirinya. Unsur tersebut harus didakwah terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP, yang isinya yaitu pada pasal 372, barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda
paling banyak Rp900. Kemudian yaitu yang kedua terdapat dalam pasal 373, 374, dan 375, 376, dan 377. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindakan yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal. Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata istilah suatu tindak pidana dalam dunia kriminal adalah memberi barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti mencuri, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang kertas, dan diploma palsu. Pengertian penadahan menurut pasal 340 KUHP yang pertama yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. B yaitu barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut diketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan. Maka cukup saja dari jenis perbuatan tersebut dibuktikan. Elemen penting dari pasal ini adalah seorang patut mengetahui atau menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jadi seorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal dari ia, tetapi ia cukup dengan bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan. Slide. Ya, pengertiannya yaitu memalsukan surat-surat. Memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruhnya isi menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemalsuan surat diatur dalam bab 12 buku 2 KUHP dari pasal 263 sampai dengan pasal 276 KUHP yang dapat dibedakan menjadi 7 macam. 7 macam kejahatan pemalsuan surat yaitu yang pertama, pemalsuan surat pada umumnya, pasal 236 KUHP. Yang kedua, pemalsuan surat diperberat, pasal 263 KUHP. Yang ketiga, menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam akte otentik, pasal 266 KUHP. Di pemalsuan surat keterangan dokter, pasal 267 sampai 268 KUHP. Pemalsuan surat-surat tertentu pasal 269 sampai 271 KUHP. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik pasal 227 KUHP. Penyimpangan bahan atau benda untuk pemalsuan surat pasal 275 KUHP. Yang ketujuh, tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok dalam kurung bentuk standar yang dimuat dalam pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar-benar tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Yang kedua, dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan pasal 263 tersebut ada dua kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan ayat 2. Rumusan pada ayat 1 terdiri dari unsur-unsur, yaitu unsur-unsur objektif. Yang pertama, perbuatan
membuat palsu atau memalsu. Yang kedua, objeknya yaitu surat yang menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang yang dipergantungkan sebagai bukti daripada suatu hak, unsur subjeknya. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar atau tidak palsu. Sedangkan pasal 2 ayat KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu unsur-unsur objektif, perbuatan memakai objeknya, surat palsu, surat yang dipalsukan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, unsurnya subjektif, yaitu dengan sengaja. R. Rosile dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal halaman 195 sampai 196 menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam pasal 263 sebagai berikut. Membuat barang palsu, membuat isinya bukan semestinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan atau menambahkan, merubah suatu dari isi surat itu. Pemalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal. Pasal ini demikian pula penempelan foto orang lain dengan pemegang yang berhak, misalnya foto dan ijazah sekolah, harus dipandang sebagai pemalsuan surat. Ya, selanjutnya tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman, yaitu tindak pidana pemerasan bisa pula disebut sebagai tindak pidana pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Menurut R. Sosilo, unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut. 1. Memaksa orang lain. 2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, atau kepunyaan orang lain, membuat hutang atau menghapus piutang. Yang ketiga, barang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Yang keempat, memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. Definisi memaksa dapat dilihat dalam pasal 89. Menurut Susilo, yang dimaksud dengan kekerasan di sini menggunakan kekuatan jasmani, dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini di dalam adalah memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan ini pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat, harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Menurut Andi, tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan, Pengrusakan dan Penghancuran Benda. Pasal 460 sampai dengan pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Maka untuk lebih jelasnya di bawah ini akan
akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok, penghancuran atau pengerusakan ringan, penghancuran atau pengerusakan bagaimana jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, suatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Penghancuran atau pengerusakan tidak dengan sengaja, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Pengerusakan dan pengerusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500.000. Yang kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya sebagian milik orang lain. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, bahwa barang itu harus sama atau sebagai kepunyaan orang lain. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.